Baik Bu Dewi, saya sudah mengalihkan ke panggilan video melalui Google Meet. Jadi seperti ini Bu, sedikit gambaran permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya masih mengalami kebingungan ketika diajak untuk menganalisis potensi diri siswa dan mengarahkan untuk kegiatan bakat minat mereka ke dalam ekstrakurikuler. Saya merasa pengarahan saya ini masih terlalu minim terkait hal-hal semacam itu, Bu. Jadi apakah Ibu bisa membantu saya? Baik Ibu, saya paham di mana letak permasalahannya. Insya Allah saya akan mencoba membantu Ibu. Namun terlebih dahulu saya harus melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui detail permasalahannya seperti apa. Nah, mohon ketika Ibu melakukan bimbingan, saya diperbolehkan untuk mengikuti bimbingan juga ya. Iya Bu, saya berkenan jika Ibu mengikuti bimbingan, tetapi sebelumnya saya juga sudah membuat instrumen observasi yang bisa Ibu gunakan sebagai pedoman nantinya Bu. Jika Ibu berkenan juga, mohon dilakukan cross check terlebih dahulu. Ya Ibu, silahkan di share screen instrumennya. Iya baik Bu, sebentar. Mohon maaf Bu Dewi, apakah sudah terlihat? Jadi ini Bu, terkait dengan instrumen yang telah saya buat kemarin, mohon dilakukan sedikit cross check seperti itu, dan link Google Formulir ini sudah saya bagikan juga ke Ibu. Kebetulan saya kirim beserta link Google Meet tadi Bu. Jadi bagaimana terkait dengan instrumen yang telah saya share screen tadi? Kalau menurut saya ada sedikit tambahan Bu, terkait dengan media dalam melakukan bimbingan. Mungkin Ibu bisa menambahkan media yang efektif yang bisa digunakan saat Ibu sedang melakukan bimbingan online. Karena saat ini di masa pandemi, penggunaan media belajar itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti itu Ibu. Iya Bu, tidak masalah untuk saya menambahkan beberapa redaksi lagi pada instrumen tersebut, seperti itu Bu Dewi. Ya, dan selebihnya kebetulan juga ya. Hari ini saya ada bimbingan dengan anak-anak. Mungkin nanti Ibu Dewi bisa langsung bergabung dengan menggunakan room ini saja, supaya Ibu Dewi tidak menunggu lama dan tidak berpindah-pindah room seperti itu ya Bu. Baik Ibu, ya saya akan mengikuti bimbingan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mungkin saya akan membagikan link kepada anak-anak terlebih dahulu supaya mereka join ke room meet kita hari ini. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan konseling beberapa menit saja, mungkin hanya 10-15 menit. Hanya ingin menganalisis apa yang memahami bakat minat kalian. Dan pagi hari ini juga Ibu Dewi, yaitu kepala sekolah, telah hadir dengan kita dan akan mengikuti proses bimbingan. Maka dari itu, mari ucapkan salam kepada Ibu Dewi, anak-anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, selamat pagi anak-anak. Sudah siap mengikuti bimbingan hari ini? Siap Bu. Siap Bu. Ya, siap semua ya. Pagi ini Ibu akan ikut bimbingan bersama kalian dan Ibu Vera. Namun Ibu cukup menyimak saja ya, karena Ibu tidak ingin mengganggu aktivitas bimbingan. Nah, jadi silakan perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Ibu Vera.
dan jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke beliau. Begitu ya, anak-anak. Baik, silakan Bu Vera untuk melanjutkan bimbingan. Ya, terima kasih Bu Dewi sebelumnya atas waktunya karena sudah menyempatkan hadir di kelas bimbingan konseling ini yang kami laksanakan secara virtual karena masa pandemi tentunya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya beserta beberapa peserta didik akan melakukan bimbingan terkait dengan penjurusan bakat minat atau penentuan potensi, penggalian potensi diri dari anak-anak sekalian. Kemarin Ibu sudah menyebar beberapa angket kepada kalian dan sudah dikembalikan juga kepada Ibu. Dari permasalahan tersebut atau dari formulir tersebut, Ibu rasa kalian sudah cukup mengerti mengenai bakat, minat, dan potensi yang kalian miliki. Tetapi di sisi lain, ada beberapa alasan yang kalian masih rasa bingung untuk bagaimana cara mengembangkannya ketika bersekolah di sini. Jadi, Ibu tanya terlebih dahulu terkait apa-apa saja sih sebenarnya yang telah kalian pelajari dari angket kemarin terkait bakat dan minat kalian. Itu mungkin dari anak-anak sekalian ingin menyampaikan, silakan disampaikan bakat minatnya. Bu Vera, saya. Iya, silakan Nandi. Ini Bu, jadi saya itu suka menulis, tapi saya tidak tahu harus ikut apa gitu. Ya, Ibu buka terlebih dahulu angket dari Nandi. Jadi, angket dari Nandi ini sudah benar pengisiannya, yaitu yang pertama, bakat minat yang dipilih adalah menulis. Dan yang ekstrakurikuler yang akan diikuti adalah ekstrakurikuler jurnalistik. Itu sudah benar, karena apa? Ekstrakurikuler jurnalistik ini merupakan salah satu ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kepenulisan. Seperti itu. Jadi alasannya juga sudah tepat, yaitu dengan suka menulis. Dalam ekstrakurikuler jurnalis tersebut, selain nanti akan menulis, juga bisa mengembangkan public speaking-nya. Jadi tidak hanya menulis, tapi akan diajari untuk berbicara langsung di depan umum. Bagaimananya itu akan diolah pada ekstrakurikuler jurnalis ini. Mungkin dari anak-anak yang lain ingin menyampaikan apa-apa saja bakat minatnya. Nanti jika masih ada kebingungan bisa langsung ditanyakan ke Ibu atau kelas virtual sederhana. Silakan yang lain. Saya Bu. Ya, silakan Cinta. Saya ingin ikut ekstrakurikuler yang ada olahraganya, Bu. Saya senang sekali berolahraga. Ya, bagus sekali. Jadi, olahraga itu juga penting. Untuk semua saja, olahraga itu penting, apalagi di masa pandemi seperti ini. Untuk angket Sinta, benar, Sinta suka olahraga, tetapi Sinta masih bingung apa saja yang ingin diikuti. Sekarang Ibu tanya kepada Sinta, sebenarnya olahraga apa yang paling digemari? Saya suka bermain bulu tangkis dan berenang, Bu. Bermain bulu tangkis dan berenang. Ya, jadi nanti Sinta ambil yang ekstrakurikulernya bergerak di bidang paling mendekati, misalnya bulu tangkis. Karena ekstrakurikuler berenang di sekolah kita sendiri juga masih dalam tahap pendirian dan belum disahkan, jadi mungkin nanti Sinta bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler olahraga pada bidang bulu tangkis. Jadi nanti Sinta juga bisa mengembangkan potensinya untuk menjadi atlet atau yang sejenisnya. Tapi pesan Ibu adalah ketika Sinta sudah masuk ke bidang
bulu tangkis, tolong untuk benar-benar dilaksanakan dengan maksimal dan dilanjutkan nanti jika ingin melanjutkan ke jenjang atau sekolah yang lebih tinggi. Jadi jangan ditinggal begitu saja. Karena apa? Untuk menjadi seorang atlet nantinya kan, seseorang itu memerlukan pengasahan kemampuan atau potensi yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti pada saat ini atau berhenti pada ekstrakurikuler sekolah ini saja. Seperti itu Sinta, apakah bisa dipahami penjelasan Ibu tadi? Bisa Bu, terima kasih atas sarannya. Ya, sama-sama Sinta. Untuk yang lain mungkin kalian masih merasa bingung terkait potensi kalian, bisa langsung disampaikan. Iya Putri. Jadi gini Bu, kan saya suka menari dan juga olahraga. Kalau misal saya ikut 2 ekstra sekaligus bagaimana Bu? Baik, suka menari dan juga olahraga. Jadi 2 ekstrakurikuler itu semuanya ada di sekolah kita ini. Tapi Ibu menyarankan untuk Putri fokus kepada 1 ekstrakurikuler saja. Karena apa? Selain ekstrakurikuler, Putri juga harus memaksimalkan bidang akademiknya, tidak hanya non-akademik. Mungkin bisa dipilih yang paling digemari. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Putri bisa ikut keduanya dengan pembagian waktu. Jadi pintar-pintarnya Putri untuk membagi waktu, bagaimana ikut ekstra 1 dan ikut ekstra lainnya tanpa meninggalkan belajar atau kewajiban yang lainnya juga. Seperti itu. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Cukup Bu sepertinya. Ya, sepertinya sudah cukup. Tapi hari ini Ibu rasa hanya beberapa saja yang aktif seperti Amilatus. Apakah dapat mendengar suara Ibu? Erika? Iya Bu, Suara Ibu jelas? jelas Bu. Apa ada yang masih bingung tentang pemilihan bakat minat? Cukup Bu. Ini Ica dari tadi nggak on mic ya? Halo Ica. Selamat siang, Bu Vera. Iya, selamat pagi Ica. Kamu tadi terlambat ya? Ya Bu, di rumah saya jaringannya sangat susah sekali karena habis hujan Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi mungkin cukup ya bimbingan kita pada pagi hari ini karena sudah beberapa menit berlalu dan kalian juga nampaknya sudah cukup mengetahui bagaimana cara menganalisis bakat minat dan potensi kalian. Jadi bimbingan selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan. Tolong persiapkan apa-apa saja yang akan Ibu tugaskan nanti setelah ini untuk ditindaklanjuti di bimbingan selanjutnya. Jadi terima kasih banyak waktunya anak-anak dan juga Ibu Dewi. Mungkin kelas dapat saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sudah berkenan mengikuti bimbingan pada hari ini sampai selesai.
Jadi terkait dengan pengamatan Ibu tadi, bagaimana sebenarnya penampilan saya, karena jujur saya sendiri tadi sedikit nervous karena diamati langsung oleh Ibu Dewi. Seperti itu. Baik, Bu Vera. Tadi saya sudah merekam dan mencatat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian Bu Vera untuk melakukan bimbingan ke depannya. Namun sebelumnya saya hendak bertanya ke Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika menjalani bimbingan tadi? Iya Bu, tadi yang pertama itu pasti nervous ya, saya grogi karena melakukan bimbingan beserta Ibu dan masuk ke dalam room meet karena tidak seperti biasanya, dan itu merupakan pengalaman yang sangat-sangat membanggakan bagi saya, apalagi ini juga di masa pandemi, jadi kami harus melaksanakan kelas secara virtual atau daring gitu Bu. Ya, tidak apa-apa Bu. Rasa grogi, nervous itu hal yang lumrah. Dan menurut saya, Ibu Vera sudah melakukan bimbingan dengan sangat baik. Namun, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan ke Ibu mengenai pelaksanaan bimbingan. Dan sebelumnya saya juga bisa mengatakan bahwa bimbingan yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan bimbingan itu sendiri. Namun, kalau menurut Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai hasilnya, menurut Ibu, kalau kita mengamati instrumen yang sudah kita sepakati dari awal, apakah bimbingan tadi sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik atau bagaimana? Kalau menurut Ibu Vera? Ya, menurut saya sudah melakukan bimbingan sesuai dengan prosedur yang kita sepakati kemarin ya Bu, dan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya sendiri sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan, bahkan menjawab pertanyaan dari siswa-siswa tersebut. Saya rasa pun bimbingan tadi sudah terlaksana dengan baik. Namun saya tetap merasa bingung dan ragu seperti itu Bu, karena mengapa ya siswa itu masih terlihat kesulitan menganalisa bakat minat mereka dan enggan untuk menyampaikan terkait apa-apa saja potensi yang mereka miliki. Saya merasa hal tersebut disebabkan karena saya sendiri mungkin dari aksi saya kurang mengena di mereka atau apa yang membuat mereka merasa sungkan sehingga reaksinya menjadi kurang seperti itu Bu. Jadi bagaimana sebenarnya menurut Ibu, apa yang harus saya lakukan atau bagaimana sikap saya seharusnya? Ya, pandangan dari Bu Vera sesuai dengan pengamatan yang tadi saya lakukan. Namun sebelumnya saya ingin mengapresiasi karena tadi ada beberapa siswa yang aktif bertanya, dan juga ada interaksi timbal balik antara siswa dengan Ibu. Namun ada juga beberapa siswa yang kurang aktif, mohon untuk ditingkatkan kembali. Nah, di sini ada beberapa catatan. Di sini saya melihat Ibu kurang memberikan stimulus kepada siswa sehingga mereka itu merasa enggan dan mungkin sungkan dalam menyampaikan pendapat. Nah, stimulus ini bisa Ibu berikan mungkin dengan memancing seperti tadi misalnya memberi pertanyaan, atau mungkin Ibu bisa memancing dengan cara siapa yang bertanya nanti akan saya beri ini, akan saya kasih reward ini, begitu. Kemudian catatan saya yang berikutnya yaitu Ibu belum terlihat memberikan motivasi dan semangat mengenai bakat minat siswa. Tadi ada beberapa siswa yang menyampaikan bahwa dia suka berenang, dia suka bulu tangkis. Nah, di situ Ibu kurang menyampaikan bahwa ya nanti jika kamu suka dengan bulu tangkis akan berprestasi seperti atlet ini misalnya, atau bisa mengikuti kejuaraan ini. Nah, di situ Ibu kurang dalam memberikan motivasi. Kemudian poin yang ketiga yang saya lihat tadi,
Ibu terlalu fokus dengan bimbingan dan tidak ada selingan atau intermezzo yang menghibur. Jadi kesannya bimbingan itu membosankan dan menegangkan. Seperti itu, Ibu. Oh iya Bu, benar sekali saya lupa. Memang benar saya tadi kurang memancing respon dari mereka. Saya juga kurang memberikan motivasi kepada mereka karena ya perasaan gugup tadi mungkin. Sehingga mengenai selingan juga Bu, saya masih merasa bingung seperti itu. Apa yang dapat saya lakukan di sela-sela bimbingan itu seperti apa yang harus saya lakukan itu belum terfikirkan oleh saya secara sistematis seperti itu Bu. Jadi bimbingan yang seperti ini tuh saya masih sangat-sangat terpaku dengan pemikiran bahwa bimbingan itu suatu hal yang krusial sehingga membutuhkan suasana khidmat. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Ya, sebenarnya untuk intermezzo atau hiburan itu diperbolehkan kok Ibu, asalkan tidak berlebihan dan juga wajar. Nah, di sini saya menganggap mengapa ada beberapa siswa yang tadi kurang aktif itu karena mereka merasa bosan dan juga menegangkan seperti itu Bu, dan mereka beranggapan bahwa bimbingan itu suatu hal yang itu tadi karena khidmat jadinya mereka tidak ada suasana yang menghibur, tidak ada suasana yang santai. Nah, saya rasa untuk bimbingannya ke depan, coba Ibu memberikan selingan-selingan yang sedikit menghibur. Bisa Ibu lihat banyak sekali tutorial yang ada di YouTube, dan mungkin dari situ Ibu bisa meningkatkan antusiasme siswa. Seperti itu, Ibu. Iya Bu, terima kasih banyak atas seluruh saran masukan dari Ibu. Jadi saya akan mencoba melaksanakan saran dan masukan dari Ibu di bimbingan yang selanjutnya Bu. Ya, baik Ibu Vera. Lalu sekarang perasaan Ibu Vera sendiri bagaimana? Untuk saat ini saya merasa lega dan tenang Bu, karena ya saya tahu kekurangan saya ketika melaksanakan bimbingan, dan saya berharap juga saran dari Ibu dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya dapat memperbaiki proses bimbingan selanjutnya. Gitu Bu. Ya, saya sangat suka dengan semangat dan kerja keras dari Ibu, dan bimbingan yang Ibu lakukan sudah bagus dan mohon untuk dipertimbangkan dan juga dipertahankan seperti ini ya Bu. Dan untuk kekurangan-kekurangannya mungkin bisa Ibu perbaiki untuk bimbingan yang selanjutnya. Dan pesan saya, mohon Ibu untuk tetap sabar dan ulet menghadapi anak-anak, dan saya mendoakan semoga Ibu bisa melakukan bimbingan yang lebih baik seperti itu Bu. Iya Bu, terima kasih banyak atas seluruh saran dan sharingnya hari ini. Mungkin meeting hari ini untuk kegiatan ini cukup, saya cukupkan Bu. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Ibu dalam melakukan bimbingan kepada saya. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Vera, terima kasih juga untuk waktunya.